Hai semuanya, selamat datang kembali di Story Point Studio. Kali ini ada film Free Guy yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai Shawn Levy dan dibintangi aktor ternama, yaitu Ryan Reynolds sebagai Guy, Jodie Comer sebagai Millie, Joe Carey sebagai Case, dan sederet pemeran lainnya. Film bergenre aksi petualangan ini berkisah dari seseorang yang bernama Guy yang tinggal di sebuah kota, namun bukan kota biasa karena ia berada di dunia game. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan wanita cantik idamannya, dan saat itu timbul hal yang tak pernah ia sangka. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kota bernama Free City, di mana kota ini adalah bentuk visual dari sebuah game yang terlihat nyata. Setiap pemain dapat memilih karakter dan peran sebagai apapun dengan misi tertentu. Karakter setiap pemain pun pasti selalu memakai kacamata. Dan tentunya dalam game ini terdapat bot atau karakter yang tidak dimiliki oleh seseorang, atau karakter yang diprogram untuk bekerja secara otomatis. Dalam hal ini karakter bot seorang pria bernama Guy sebagai pegawai bank. Ia diprogram otomatis. Tiap kali berangkat kerja ia selalu menyapa ikan, sarapan, memakai kemeja berwarna biru, memesan kopi, serta menyapa setiap orang di sana. Di tempat kerjanya ia bertemu temannya bernama Buddy, yaitu seorang satpam. Saat ada karakter pemain masuk dan menjalankan misi mereka sebagai perampok, kedua bot ini tak dapat melakukan apa-apa karena memang seperti itu mereka diprogram. Dan dengan santai mereka mengobrol sambil rebahan menunggu para pemain menyelesaikan misi perampokan itu. Dalam adegan lain, seorang wanita cantik bernama Millie yang sedang bertemu dengan pemain lain membuat kesepakatan untuk mendapatkan misi rahasia dalam game ini. Namun tanpa diduga, Millie terpaksa membunuh pemain itu. Kemudian Millie menyusuri kota, dan saat itu secara tidak langsung ia bertemu dengan Guy dan Buddy. Baru saja berpapasan, Guy tiba-tiba menyukai Millie dan berkata jika Millie adalah wanita idamannya. Tentu saja bot seharusnya tak melakukan hal itu, karena tak ada dalam pemrogramannya. Buddy mengatakan jika bot tak dapat berhubungan dengan pemain sungguhan. Namun Guy ternyata memiliki hal yang berbeda. Ia terus mengikuti Millie sampai di rel kereta, dan saat itu Guy langsung hilang karena tertabrak. Karena hal itu, Guy terreset dan hidup kembali. Seperti biasa, ia akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun saat Guy sedang membeli kopi, ia bertingkah berbeda dari biasanya. Hal itu membuat karakter bot lainnya bingung. Sampai tiba-tiba ada moncong dari tank yang mengarah padanya. Alhasil, ia kembali ke karakter aslinya dan semuanya kembali normal. Saat Guy kembali bekerja, ada karakter pemain lain sebagai perampok masuk. Guy melihat Millie dan ia berkeinginan menemuinya. Saat itu, Guy mulai keluar dari karakternya dan mencoba merebut kacamata pemain yang sedang menjalankan misi yang dimainkan oleh bocil. Guy akhirnya dapat merebut kacamata itu dan memakainya. Ia dapat melihat yang tak dilihat sebelumnya. Ia menemukan sebuah kotak P3K dan mengambilnya. Tiba-tiba luka di tubuhnya pun pulih. Tak hanya itu, ia mencoba mengambil uang dari karakter pemain yang mati. Dan alhasil, saat ia mengecek saldo, uangnya pun bertambah. Guy pun langsung membeli skin sepatu baru yang diidam-idamkannya. Adegan beralih ke perusahaan yang membuat game Free City, di mana pria bernama Case dan Mouser mengamati bot bernama Guy, dan mereka menyimpulkan jika ada kesalahan dalam sistem atau ada cheater dalam game ini. Mereka masuk ke dalam game sebagai karakter dengan skin polisi dan kelinci dan mencari keberadaan Guy. Saat bertemu, mereka langsung menyerang Guy yang kebingungan. Aksi pengejaran oleh kedua orang ini sampai di sebuah bangunan. Tanpa disangka,
Skin sepatu yang dibeli oleh Guy ternyata memiliki kemampuan melompat sangat jauh. Mengetahui hal itu, Mouser dan Case akhirnya menggunakan cara lain untuk menangkap Guy. Guy pun terjatuh dari ketinggian dan untungnya selamat. Namun dengan mudah Mouser dan Case berhasil membunuh karakter Guy dengan menabraknya dengan mobil. Mereka berpikir jika Guy sudah berhasil disingkirkan. Sepulang bekerja, Case bertemu dengan Millie di dunia nyata. Mereka membicarakan tentang game Free City yang sudah dibeli dan diakuisisi oleh bos besar N1. N1 ingin membuat seri kedua dari game Free City karena kesalahan sistem atau cheater di game. Malam harinya Millie mencoba masuk ke dalam game sebagai karakter pemain lagi dan ingin mencari misi rahasia dengan mendatangi pemain level tinggi. Namun tiba-tiba Guy datang dan membuat musuh mengetahui keberadaan mereka dan menyerangnya. Millie terpaksa mundur dan masuk ke base camp bersama Guy. Guy yang masih amatir ingin ikut menjalankan misi bersama, namun Millie menyuruhnya agar dapat menaikkan level terlebih dahulu. Akhirnya Guy mulai menjalankan misinya agar dapat mengimbangi Millie. Perlahan tapi pasti, akhirnya Guy naik level terus-menerus dan membuat para pemain di game Free City menjadi heboh. Mulai dari para YouTuber dan pemain lain membicarakan Guy, si pemakai baju biru yang mulai viral. Karena pertama kali karakter bot dapat naik level dan bermain layaknya karakter pemain lain. Di adegan lain, Millie meminta bantuan Case untuk menjalankan misinya kembali. Saat Millie berhasil masuk, tiba-tiba ia diserang. Saat itu pula dari belakang, Guy dengan mengendarai motor sport dan membantu Millie melawan para pemain di sana. Karena semakin banyak karakter pemain yang ikut menyerang, akhirnya mereka berdua memilih untuk kabur dengan motor dan menerobos keluar gedung menuju base camp lagi. Kembali lagi ke dunia nyata, bos besar N1 yang mengetahui ada hal yang janggal pada bot yang bernama Guy ini. Ia meminta pada Mouser dan karyawan lain untuk segera meluncurkan game Free City 2 agar masalah ini terselesaikan. Adegan beralih lagi ke dalam game. Saat di base camp, Millie merasa curiga pada Guy dan menanyakan siapa sebenarnya pemain di balik Guy sehingga dengan cepat dapat menaikkan level dan menyainginya. Namun Guy hanya menjawab jika dirinya hanya pegawai bank. Lalu Guy mengajak Millie untuk berbincang dan membelikannya es krim. Setelah berbincang dan bersenda gurau bersama, Millie semakin penasaran dengan Guy. Namun tiba-tiba, Guy ingin mencium Millie sampai Millie di dunia nyata terheran-heran dan merasakannya. Case yang sedang mencari tahu tentang sosok Guy dalam game terkejut karena data perkembangannya sangat banyak. Kemudian Case menemui Millie dan memberitahu kecerdasan buatan sosok Guy ini bisa berkembang begitu pesat di gamenya. Tak hanya itu, N1 meluncurkan Free City yang kedua, maka mereka akan kehilangan Guy. Tahu akan hal itu, Millie kemudian masuk ke game dan memberitahu pada Guy jika game ini akan berakhir dan semua akan diganti dengan karakter yang baru. Guy masih bingung dengan apa yang dikatakan Millie, karena dirinya menganggap jika ia benar-benar hidup dan bukan dalam sebuah game. Saat itu, Guy mulai merasa murung. Millie mencoba mengatakan pada Guy untuk segera menyelamatkan diri dan membawa orang-orang kota ke tempat aman. Kemudian Guy menuju ke batas game di dekat pantai. Dan terlihat ada sesuatu di balik laut yang belum pernah ia lalui. Guy baru percaya jika ia hidup dalam dunia visual game. Setelah itu, Guy dan Buddy bersama-sama ingin mencari sesuatu di tempat pemain lain. Tujuannya untuk menemukan sebuah petunjuk agar ia dapat mengetahui tempat apa di luar laut itu. Saat itu, muncul pemain di ruangan itu dan ternyata ia penggemar karakter Guy yang telah viral sebelumnya.
dan mempersilahkan Guy untuk mengambil apa yang ia mau. Dan benar saja, pemain ini memberikan petunjuk pada Guy. Setelah itu, Guy menyerahkan kotak petunjuk itu pada Millie. Anwen mulai marah besar dan meminta Mouser dan Case untuk segera menyetel ulang lagi game itu agar karakter bot seperti Guy dapat terprogram normal lagi. Saat Guy dan Millie membuka kotak petunjuk itu, ternyata ada tempat lain di luar pulau yang tersembunyi. Saat itu tiba-tiba game mulai reset ulang dan semua pemain keluar dari game dan menghilang. Ketika game Free City aktif, seperti biasa Guy menjadi karakter bot normal lagi dan menjalankan hari-harinya sesuai program. Millie kemudian masuk dan menemui Guy kembali. Ia mencoba mengingatkan pada Guy tentang misi mereka sebelumnya. Tentu saja Guy merasa sudah tak mengenal sosok wanita ini, bahkan tak ingat sama sekali. Millie kemudian meminta bantuan Case untuk membantunya, dan kemudian Case menjelaskan jika memori yang tersimpan dalam bot itu masih ada, dan hanya perlu membuka ingatan agar Guy kembali mengenali Millie. Millie pun masuk lagi ke game dan mencoba membawa Guy dan berbincang dengannya. Di sini Millie langsung mencium Guy dan alhasil bisa memulihkan semua ingatannya. Lalu Guy langsung membawa Millie ke apartemennya dan menunjukkan jika di tirai jendelanya ada pantulan gambar menyerupai pulau persis seperti di kotak petunjuk mereka. Mereka berdua mulai mengumpulkan penduduk dan membujuk mereka untuk berpindah ke sebuah pulau di luar sana. Saat itu semua karakter bot mulai menunjukkan perubahan dan keluar dari program aslinya. Para pemain game Free City pun mulai kebingungan karena kota menjadi sangat sepi. Anwen yang mengetahui hal itu langsung menyuruh Mouser untuk mencari Guy. Dan akhirnya ia menemukan jika Guy pergi dengan Millie di sebuah mobil. Anwen pun langsung menyuruh untuk melenyapkan mereka berdua. Dengan kode rahasia, Mouser mulai menghancurkan kota agar Guy dan Millie lenyap. Namun tak disangka-sangka, Case mencoba menyelamatkan Guy dan Millie dengan memberi jalan agar mereka selamat. Mengetahui akan hal itu, Case dibawa ke hadapan Anwen dan membicarakan masalah itu. Namun Case menolak jika harus menuruti perkataan dari Anwen. Akhirnya Case justru menantang dan membantu Guy dan Millie untuk menyeberangi lautan dan berpindah pulau. Anwen pun tak tinggal diam dan menyuruh Mouser untuk mengeluarkan karakter kuat bernama Dude dan mengejar Guy. Saat itu Millie mulai terganggu dan akan terhapus. Ia berpesan pada Guy untuk segera menyeberangi jembatan itu. Dan akhirnya, tak hanya Millie namun semua pemain tiba-tiba keluar dari game Free City. Karakter yang memiliki tubuh besar tiba-tiba memukul Guy dan menghalanginya agar tidak melewati jembatan. Saat itu, Buddy datang dan ingin membantu Guy, dan bisa ditebak Buddy pun ikut menjadi bulan-bulanan Dude. Saat Dude akan melakukan pukulan mautnya, Guy langsung mengambil kacamatanya dan menangkis dengan tameng Kapten Amerika. Tak hanya itu, ia pun memiliki lengan milik Hulk yang langsung menghempaskan Dude dengan pukulannya. Tak sampai di situ, ia pun memiliki pedang Star Wars. Namun Dude rupanya terlalu kuat dan kembali menghajar Guy. Dengan bantuan Buddy, ia melemparkan kacamata pada Guy dan memasangkannya ke Dude. Hal itu membuatnya terheran-heran dan tak lagi menyerang Guy. Anwen merasa sangat kesal dan ia ingin menghancurkan server dan akan menghancurkan semuanya. Namun Mouser menolaknya karena semua hasil kerjanya akan lenyap. Akhirnya Anwen menghancurkan sendiri perangkatnya yang mengakibatkan kota di Free City lenyap satu persatu. Begitupun dengan jembatan yang mulai menghilang. Buddy yang tak dapat meneruskan perjalanannya akhirnya meminta pada Guy untuk terus berlari sampai ujung jembatan. Dirinya merasa sangat senang karena selama ini dapat bertemu dengan Guy.
Lalu dengan berat hati, Guy pun mencoba berlari sekencang mungkin. Akhirnya, Guy pun berhasil masuk ke sebuah pulau. Semua karakter bot yang selamat berada di atas gedung bersorak. Keesokan harinya, Millie, Case, dan Mouser akhirnya bekerja sama untuk mengembangkan game baru dengan karakter bot sebelumnya yang mereka beri nama Free Life. Case ingin membeli kopi dan menawarkannya pada Millie, namun Millie sedang tak ingin karena ia ingin bermain Free Life. Saat itu pula ia menjumpai Guy dan berbincang. Tak sengaja Millie menemukan video jika Case ternyata sengaja membuat karakter bot bernama Guy sebagai ungkapan cintanya pada Millie. Millie sadar jika Case ternyata melakukan semua ini. Ia lalu menyusul Case di luar. Saat itu, mereka saling bertatapan satu sama lain dan Millie pun juga merasakan hal yang sama seperti Case. Akhirnya mereka pun menjalin cinta dan film pun berakhir. Dari film Free Guy ini kita dapat melihat visual grafis yang berkualitas dan sangat bagus. Dibalut dengan masalah internal bagaimana susahnya seorang pembuat game yang harusnya mempertahankan karya mereka dari orang-orang yang hanya mengejar keuntungan. Namun di lain cerita juga tanpa terduga ada cerita romantis di ending film. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa untuk share dan subscribe jika kalian menyukai konten ini. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.